Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, la imana liman la ahda lahu, la dina liman la ahda lahu, la imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Al-hadis rawahu al-Imam Ahmad. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Darussalam yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini dalam suasana yang sejuk ini di Kendal, dalam kondisi yang dingin, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan bertatap muka. Dalam hal ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah pertemuan melalui udara, pertemuan melalui salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui frekuensinya, dan ini menggambarkan kepada kita betapa kuasanya Allah yang telah menciptakan langit, yang menciptakan bumi, dan menciptakan di antara keduanya fasilitas-fasilitas untuk manusia saling bertemu dan saling beraktivitas satu sama lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan manusia dengan perjalanan darat, maka Allah siapkan, Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah anugerahkan binatang-binatang seperti unta, kuda, keledai yang bisa menyambungkan satu sama lain. Juga saat ini kita memiliki kendaraan-kendaraan yang bisa menyatukan kita satu sama lain. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memiliki lautan di mana Allah bisa mempertemukan manusia dengan diciptakannya perahu-perahu. Lautan ini bisa menghubungkan satu sama lain. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan udara, ada yang bertemu dengan fisik dengan menggunakan pesawat, ada juga yang menggunakan udara seperti sekarang kita, frekuensi sekarang kita, yaitu bertemu di atas atas frekuensi Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai khalifatuhu fil ardi? Karena sesungguhnya Allah telah memberikan bekal kepada kita kemampuan untuk melakukan seluruh aktivitas-aktivitas tersebut. Karena binatang-binatang belum tentu bisa melakukan dan merekayasa apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini adalah bagian dari ilmu Allah dan ini merupakan bagian dari amanat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya menjadi umatnya, tapi menjadi orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali ketika kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar artinya bagi kita di saat kita penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin
ada kelalaian di dalamnya, kita berharap kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-mubasysyirina bil jannah atau yang disebut dengan bighairi hisab. Orang-orang yang bisa masuk dalam surga tanpa hisab ataupun langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Darussalam yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menempel dan melekat di dalam diri kita. Jadi kalau kita berbicara tentang amanah, itu bukan sesuatu yang sifatnya tidak ada di dalam diri kita. Karena napas kita sendiri itu adalah amanah. Hidup kita sendiri adalah amanah. Gerak-gerik tangan dan kaki kita sendiri adalah amanah. Kesehatan kita itu adalah amanah. Maka amanah ini harus betul-betul kita pahami. Harus betul-betul kita mengerti sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di muka bumi ini manusia yang paling bisa mempertanggungjawabkan kehidupannya kecuali hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan orang-orang yang kafir terhadap Allah, ketika mereka masuk di dalam kehidupan akhirat, itu sudah tidak ada lagi yang bisa menjaga mereka. Masuk di alam barzah, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian dihitung amalannya. Itu tidak ada satu butir debu pun yang bisa menempel untuk membela dan menjaga mereka. Karena apa? Karena mereka tidak pernah di dunia ini menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ada seseorang yang mengatakan la ilaha illallah di dalam hatinya, walaupun mungkin hanya beberapa kali, tapi dia tidak campur kemusyrikan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Rasulullah akan memasukkan mereka ke dalam syurganya Allah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya, maka dia akan menjadi calon penghuni surga. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang berimanlah orang-orang yang bisa melaksanakan amanah. Dan alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji keimanan kita dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Semakin teruji kita dengan keimanan kita, semoga kita semakin mampu melaksanakan amanah-amanah dalam kehidupan kita. Maka mari kita memasuki pembahasan tentang al-amanatu fil Islam wa fil Quran. Amanah dari sisi pandang agama Islam, amanah dari perspektif Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Al-amanatu tu'addul akhlaqul karimah. Amanah ini termasuk salah satu bentuk konkret akhlak karimah. Artinya bahwa ada seseorang yang amanah dalam hidupnya, maka berarti dia memiliki akhlak yang mulia.
Semakin dia memegang amanah itu, semakin dia berakhlak. Semakin dia mengkhianati dari amanat tersebut, maka semakin dia tidak berakhlak. Jadi kalau kita perhatikan saat ini, apakah manusia-manusia saat ini berakhlak atau tidak berakhlak? Lihat bagaimana cara mereka bersikap terhadap amanah yang telah Allah berikan. Ya, amanah ini kan bukan hanya pada level besar seperti kepemimpinan negara, bukan hanya pada kepemimpinan sebuah perusahaan. Amanah itu sampai pada hal yang terkecil, sampai pada keluarga kita, sampai pada diri kita. Ya, jadi menjaga kesehatan itu amanah dari Allah. Menjaga keluarga itu amanah dari Allah. Menjaga lingkungan itu amanah dari Allah. Dan menjaga semua yang Allah titipkan kepada kita itu adalah amanah dari Allah. Maka al-amanatu tu'addu al-akhlaq al-karimah. Orang yang mengemban amanah itu dia terhitung, tercatat sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Makanya ketika kita melihat bahwa amanah semakin hari semakin tidak diperhatikan, amanah semakin hari tidak menjadi prioritas, berarti manusia ini semakin hari semakin kehilangan kualitas akhlaknya. Nah, dalam hal ini kalau kita memperhatikan apa itu amanah? Al-amanatu lughatan, al-amanah secara bahasa. Ya, jadi perlu juga untuk kita ketahui bahwa ternyata amanah itu walaupun dari sisi bahasa yang sangat sederhana, ternyata amanah itu memiliki sedikitnya ada 5 amalan yang ketika itu tergabung maka orang ini disebut amanah. Itu baru dari sisi bahasa. Yang pertama yang kita sebut dengan al-amanatu lughatan yuqsadu biha as-sidqu. Yang disebut amanah itu adalah orang yang jujur, orang yang selalu benar. Makanya Rasulullah SAW al-amin, ya, seorang yang selalu menjaga amanah. Dan kemudian Rasulullah SAW melabelkan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, selalu orang yang menjaga kebenaran dan kebaikan. Artinya Rasulullah SAW adalah seorang yang amanah, yang baik, yang benar, yang jujur. Tapi di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada yang dijadikan sebagai profil bagaimana untuk melihat seseorang itu yang baik dan jujur. Maka Rasulullah memberikan contohnya dengan memberikan julukan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita siapa sih orang yang siddiq, maka belajarlah dari Abu Bakar. Kalau kita ingin melihat siapa sih orang yang bisa membedakan yang baik dan benar, belajarlah dari Al-Faruq, seorang Umar bin Khattab. Jadi pemberian ya label-label kepada para sahabat itu bukan hanya sebatas label-label ataupun panggilan-panggilan, tapi bahwa sesungguhnya di balik dari penamaan itu ada pelajaran yang penting. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu karakter amanah dalam bahasa. Ya. Yang kedua adalah al-ikhlasu fi kulli syai', yaitu melakukan segala sesuatu bersumber dari hati karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bekerja ikhlas, maka itu artinya kita bekerja amanah. Karena hidup kita ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua aktivitas kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita sedang melaksanakan amanah. Kemudian yang ketiga, al-amanatu secara lughatan adalah
bahwa al-amanatu, ya, kalau kita lihat di sini, ya, al-wafa'u bil ahdi, melaksanakan dari apa yang kita telah berjanji atau kita janjikan. Ya, jadi tadi kalau kita lihat di awal tadi, kami menyampaikan surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan kemudian hadis, ya, dari Imam Ahmad, la dina liman la amanata lahu wala la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Jadi antara hadis ini dengan ayat ini menjelaskan dua-duanya tentang pentingnya sebuah ahdun. Ya, kita ini sudah beberapa kali ahdun, ya, ketika ditanya di saat kita di dalam alam ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu sudah ahdun yang pertama. Kemudian ketika kita sudah baligh, sudah dewasa, kemudian kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu ahdun yang kedua. Jadi di dalam hidup kita ini sudah banyak sekali kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai janji kita tidak kita laksanakan karena janji yang kita lakukan itu bagian dari amanat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah melaksanakan apa yang sudah kita janjikan. Nah, yang keempat adalah ats-tsabatu alaihi. Kita memiliki prinsip di atas kebenaran. Kita memiliki prinsip di dalam setiap pernyataan-pernyataan kita. Kita memiliki konsistensi di dalam perjuangan kita. Itu adalah amanah. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang tidak memiliki konsistensi di dalam hidupnya, barangkali semua urusan di dalam kehidupannya akan berantakan. Jadi kalau seorang laki-laki, kemudian dia menikahi seorang wanita, kemudian dia melaksanakan ijab kabul, maka seluruh konsekuensi dari ijab dan kabulnya ini adalah ahdun. Ahdunnya itu kepada Allah. Kenapa? Karena dia melakukan pernikahan itu atas nama Allah. Maka ketika pernikahan itu direstui dan diizinkan oleh Allah, komitmen seseorang yang menikah karena Allah, dia akan menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka ketika kemudian dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya, di saat itulah kemudian dia bisa menjadikan dirinya sebagai seorang yang amanah di hadapan Allah. Yang kadang-kadang menjadi masalah, ada orang yang berani menjaga integritas tapi kepada manusia, tapi dia kehilangan integritas di hadapan Allah. Artinya kalau ada seseorang yang memerintahkan untuk berbuat sesuatu, dilaksanakan dengan segenap hati. Tapi kalau Allah yang memerintahkannya, dia melaksanakannya setengah hati. Bahkan ada manusia yang taat kepada manusia dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jadi kalau kita lihat sosok seperti Haman, ya, Haman itu dalam pemerintahan Firaun adalah seperti menteri, ya, di antara para menteri, orang kepercayaannya Firaun. Apapun yang diminta oleh Firaun dilakukan. Ketika Firaun begitu marah dan emosional ingin melihat Tuhannya Nabi Musa, di saat itu kemudian Haman diperintahkan untuk membangun bangunan yang sangat tinggi. Secara umum bahwa pekerjaan yang diperintahkan oleh Firaun itu sangat berat sekali. Tapi karena Haman memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Firaun, maka itu dilakukan walaupun apa yang dilakukannya ini jelas-jelas sudah bagian dari, ya, perlawanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menggambarkan kepada kita, memang ada manusia yang memiliki integritas kepada sesama manusia, tapi itu tidak disebut amanah. Karena amanah itu, poin yang kelima adalah
kembali segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada seorang pemimpin negara melaksanakan hak konstitusinya, mendengarkan keinginan rakyatnya, tapi kemudian apa yang dilakukannya itu tidak dilandasi karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka belum tentu dia itu disebut sebagai pemimpin yang amanah. Dia hanya disebut sebagai pemimpin yang berintegritas atau pemimpin yang melaksanakan keinginan rakyatnya. Tapi dia tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah itu adalah ciri keimanan. Sebagaimana dalam hadis tadi. La imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak bisa melaksanakan amanahnya. Maka yang disebut al-amanah tadi, yang pertama adalah yang kita sebut dengan as-sidqu, ada unsur kejujuran di dalamnya. Yang kedua, al-ikhlasu, ada unsur keikhlasan di dalamnya. Yang ketiga adalah yang kita sebut dengan al-wafa'u bil ahdi, melaksanakan dari apa yang sudah dia janjikan atau dia komitmenkan. Kemudian yang keempat, ats-tsabatu fihi, dia berusaha untuk konsisten di dalamnya, menjaga di dalamnya, bertahan di dalamnya. Dan yang kelima adalah ketika dia mengumpulkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu baru disebut al-amanah secara bahasa. Jadi kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, apakah kita sudah menjadi orang yang melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kepada bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana amanah itu dilihat dari terminologinya atau secara istilah. Al-amanatu secara istilah ini memiliki banyak sekali arti menurut para ulama. Di antaranya menurut Ibnu Manzur, ya, seorang ulama ahli bahasa, beliau mengatakan al-amanatu tunaqidu wa tuqabilul khiyanah. Bahwa amanat itu memiliki, ya, pertentangan dengan yang disebut khianat. Jadi lawan kata amanah itu adalah khianat. Maka kalau kita ingin mengetahui secara terminologi bahwa orang yang amanah itu adalah orang yang tidak khianat. Orang yang khianat itu tidak amanah. Maka kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Adakah unsur-unsur khianat di dalam aktivitas kita sehari-hari? Contoh kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah yang berkaitan tentang bagaimana kondisi kemunafikan secara sosial, di antaranya adalah masalah khianat. Ya. Yang hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar bahwa ayatul munafik salatun. Ciri orang-orang yang hipokrit atau yang munafik itu ada 3. Ya, pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dipenuhi dengan dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia ingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberikan kepercayaan kepadanya dalam urusan-urusan kehidupan, maka dia mengkhianati. Maka kalau kita lihat, hadis ini hanya menjelaskan tentang kemunafikan secara sosial. Karena di dalam ayat-ayat yang lain, dalam surat Al-Munafikun dan surat-surat yang lain, itu ada al-munafik fil aqidah, al-munafik fi umurin ukhra. Artinya ada kemunafikan-kemunafikan yang sedemikian besar. Nah, artinya bahwa munafik itu salah satu indikatornya adalah khianat. Dan khianat itu adalah lawan kata dari amanat. Maka orang-orang yang tidak memiliki amanat sama saja dia terindikasi menjadi orang-orang yang munafik. Itu menurut Ibnu Manzur. Kemudian yang selanjutnya menurut Ar-Raghib Al-Isfahani, ya, beliau juga seorang ulama, menulis kitab ya Gharibul fil Quran dan sebagainya. Beliau mengatakan yuqsadu bil amanah al-wada'i bi mukhtalafi ashkaliha
allati tudha' inda ahadin minan nas. Yang disebut dengan amanah itu adalah titipan-titipan yang diserahkan kepada dirinya oleh manusia lainnya untuk dia menjaganya dan mengembalikannya. Itu menurut ya Ar-Raghib Al-Isfahani. Artinya bahwa yang disebut dengan al-amanah itu adalah ketika seseorang meletakkan sesuatu kepada orang lain dan mempercayakan urusannya atau kepemilikannya dengan kondisi nanti akan dikembalikan kepada dirinya dan kemudian dipercayakan segala urusan-urusannya. Ya, kalau kita lihat dari definisi ini, amanah itu ya bisa kita lihat dalam sisi kepemimpinan. Ya, jadi ketika kita menyerahkan kepemimpinan kepada seseorang, kemudian seseorang itu menerima kepemimpinan itu. Ya, sebenarnya perusahaan ini besar, punya 5.000 karyawan dan harus ada pemimpinnya. Lalu siapa pemimpinnya? Kami percayakan kepemimpinan ini kepada Anda untuk mengurus urusan-urusan kami. Ya, Anda yang mengaturnya, Anda yang kemudian memerintahkannya, nanti kami akan melaksanakannya. Tapi semua hal-hal yang menjadi harapan kami Anda penuhi dengan kami amanahkan kepada Anda. Maka kalau kita lihat ini konsepsinya lebih kepada amanah yang sifatnya materialis. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat hijrah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari itu memanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ya baju besi ini punya fulan. Wahai Ali, ya pedang ini punya fulan. Wahai Ali, ini punya fulan, punya fulan. Padahal orang-orang yang pernah menitipkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diantaranya orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Tapi karena saking amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum berangkatnya Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, semua amanah yang pernah diberikan oleh Rasulullah dijelaskan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau kita mohon maaf ya, ada orang mempercayakan sesuatu yang berharga kepada diri kita dan kemudian dia ingin berbuat jahat kepada kita. Kira-kira apa yang kita perlakukan kepada mereka? Barangkali kita buang barangnya, barangkali kemudian kita jadikan sebagai sandera, atau mungkin kita pakai semau hati kita. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Ini menggambarkan kepada kita, kepada musuh pun, kepada orang yang tidak senang terhadap Rasulullah pun, terhadap orang yang membenci Rasulullah pun, Rasulullah tetap menjaga amanah. Dan ini adalah bentuk dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat Ar-Raghib Al-Asfahani lebih menekankan bahwa yang disebut dengan amanat itu adalah sesuatu yang dititipkan kepada seseorang, di mana seseorang ini harus menjaganya dan mengembalikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang menitipkannya. Ya. Jadi kalau kita lihat mungkin dalam hal ini kita punya anak dan istri yang mempercayakan kita untuk mengatur kehidupan mereka, maka berikanlah yang terbaik untuk mereka. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita perhatikan bahwa yang disebut dengan amanah itu adalah ketika manusia dalam hal ini ya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal dirinya, maka itu adalah bagian dari amanah. Artinya apa? Mengenal Allah itu adalah amanah dari Allah. Mengenal manusia itu adalah amanah dari Allah. Maka artinya kalau seandainya kita tidak mengenal Allah dan tidak bisa mengenal manusia dengan baik dan benar, sesungguhnya bisa saja kita menjadi orang yang tidak amanah. Ini dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Sekarang bagaimana kemudian penerapan amanah itu? Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, sesungguhnya amanah itu sedikitnya ada 2 poin besar yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah al-amanatu lil haqqi.
amanat di dalam menjalankan kebenaran. Jadi dalam hidup kita ini, ya, kita ini harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena ketika kita mengatakan bahwa kita ini orang yang memiliki amanat, maka di antara amanat yang harus kita tekankan adalah amanat kebenaran. Makanya tidak banyak orang yang mau berjuang beramar ma'ruf nahi mungkar dan kemudian melaksanakan dakwah dan kemudian menegakkan kebenaran, karena untuk kasus yang seperti ini amanatnya adalah amanat yang sangat besar. Tapi amanat ini telah dilaksanakan dan dimiliki oleh para nabi-nabi dan rasul. Jadi kalau kita lihat amanah Nabi Ibrahim ketika mengenalkan Allah kepada kaumnya, di antara resikonya Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibakar, harus dipenjara, harus diusir. Ini menggambarkan bahwa kebenaran itu memang harus diperjuangkan. Ketika amanah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran itu, maka yang terjadi adalah bahwa pada saat itu Nabi Muhammad harus dibenci oleh keluarganya, dibenci oleh kaumnya, dibenci oleh sahabat-sahabatnya, bahkan dibenci oleh penduduk Mekah, hingga akhirnya Rasulullah SAW harus melaksanakan hijrah. Karena memang amanah kebenaran ini adalah amanah yang cukup berat, tapi setiap manusia yang melaksanakannya adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian dengan kondisi kita saat ini? Ya, jadi kondisi kita saat ini, ya, bagaimana bisa melaksanakan amanah itu? Maka apapun yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, kita jaga bagaimana keluarga kita sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita berusaha untuk menjaga masyarakat kita yang berkesesuaian dengan ayat Al-Quran. Kita berusaha untuk menegakkan kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Itu merupakan bagian dari cara Allah melihat bagaimana kita memegang amanah. Karena banyak di antara kita yang mungkin ingin berada di zona aman. Artinya kita beribadah, kita sholat, kita melaksanakan aktivitas. Tapi ketika ada kebenaran yang kemudian tercerabut atau kebenaran yang mungkin saat itu harus ditegakkan dan kemudian kita tidak melakukannya, karena itu adalah pilihan. Apakah kita ingin melaksanakan amanah kebenaran ini atau kita hanya memandangnya atau mungkin kita hanya meninggalkannya. Karena semakin besar amanah yang kita pegang, semakin tinggi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat ya di akhir zaman seperti ini, banyak sekali kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan yang saat ini dalam kondisi mereka tidak berdaya. Artinya kebenaran dan kebaikan itu sulit sekali untuk dibangun. Tapi jikalau kita tetap berada di dalamnya, berarti itu kita sedang menjaga amanah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebut dengan amanatul khalqi. Ya, kalau amanatul haq itu sebenarnya lebih kepada amanah yang mandatnya dari Allah. Allah perintahkan kita berbuat baik. Allah perintahkan kita untuk menghindari keburukan. Allah perintahkan kita untuk membangun silaturahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga kedamaian. Itu adalah amanatul haq. Artinya amanah kebenaran yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanatul khalqi. Amanah yang diberikan dari makhluk Allah kepada manusia, termasuk kita. Seperti tadi, ya. Jadi kalau di sini ada Pak RW, ya, jabatan yang dimiliki Pak RW itu kan karena diamanahi oleh masyarakat, oleh warga. Ya, Pak, saya tidak bisa mengurus urusan semua yang ada di sini. Saya percayakan urusan ini ke Bapak. Nah, itu namanya amanatul khalqi. Ya, seorang istri mungkin ketika dia tidak bisa melaksanakan sesuatu, dia mengatakan kepada suaminya, Pak, saya tidak bisa melaksanakan itu, saya serahkan kepada Bapak. Gitu. Ya, seorang bawahan kita yang kerja kemudian
memilih pemimpin, ya siapa yang akan menjadi direksi dan sebagainya. Saya percayakan ini kepada Bapak. Artinya bahwa itu adalah amanatul khalqi, amanah yang berasal dari makhluk tapi intinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu ada dua, amanatul haqqi, amanat yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga nilai-nilai kemanusiaan sedemikian rupa, ya, nilai-nilai keberagamaan kita. Yang kedua adalah amanatul khalqi, amanat yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan mandatnya itu dari manusia kepada manusia, tapi hakikatnya adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah di atas muka bumi ini. Nah, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya amanah itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Yang menjadikan kita amin atau menjadi orang yang melaksanakan amanah atau tidak itu sebenarnya adalah keimanan kita. Jadi kalau kita kembali lagi kepada hadis tadi, la imana la liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang jikalau dia tidak bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya. Amanah itu ya kalau yang dari khalqi itu banyak ya, jadi RT, RW, kemudian jadi Pak Lurah, ya bahkan kemudian ketika menjadi ketua DKM itu semua amanah. Ya, bahkan ibu-ibu PKK menjadi ketuanya itu amanah. Ya, karena setiap dari kita ini tidak mungkin mengurus urusan semuanya. Ya, tidak mungkin ada orang ya yang dia punya semua, ya dia jadi RT juga, dia jadi RW juga, dia jadi ketua DKM juga, dia kemudian jadi kepala ini juga dan sebagainya, tidak mungkin. Ya, maka ketika keterbatasan manusia ini untuk melaksanakan seluruh fungsi-fungsi kemanusiaan, maka kemudian diberikanlah tugas-tugas itu kepada orang-orang tertentu. Makanya dalam hal ini amanah yang diberikan kepada kita itu adalah hakikatnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ketika kita berbicara tentang amanah, maka apa saja yang harus kita perhatikan di dalamnya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah afaful amin. Ya, kita harus iffah terhadap amanah. Ya, kalau iffah itu kan sebenarnya kalimatnya lebih kepada wanita. Ya, wanita yang iffah itu adalah wanita yang mampu menjaga amanah di dalam hidupnya. Contohnya wanita yang iffah itu menjaga auratnya. Karena Allah memang menitipkan tubuhnya itu untuk dijaga dan dirawat. Maka ketika seorang wanita itu menjaga auratnya, dia itu sedang melaksanakan amanah dari Allah untuk menjaga dirinya. Ya, ada juga yang disebut iffah kepada wanita itu bukan hanya auratnya, tapi juga iffah di dalam menjaga keluarga dan kepercayaan suaminya. Jadi seorang wanita yang melaksanakan perintah ataupun keinginan suaminya, menjaga rumah tangganya, menjaga hartanya, itu seorang wanita yang amanah. Nah, amanahnya ini kalau kita lihat pendekatannya adalah iffah, dari bagaimana menjaga kebersihan jiwa atau kebersihan hati. Nah, seorang pemimpin harusnya juga memiliki dengan disebut afaful amin. Ya, kebersihan hati seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin yang bersih itu yang diutamakan itu adalah kepentingan umat, kepentingan manusia, kepentingan bersama, kemaslahatan semua. Itu adalah seorang pemimpin yang iffah. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kepemimpinan ini resikonya besar. Ya, barangkali ketika kemudian ada seseorang yang menawarkan harta, ya, tapi kemudian ketika harta itu diterima bisa menyebabkan tercederanya kemanusiaan, maka kemudian dia menolaknya. Ketika dia menolaknya itu namanya iffah, artinya dia memiliki ya kebersihan hati dengan menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin atau seorang yang diberikan amanah, dia harus memiliki kebersihan hati dan ketulusan jiwa.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sering, kalau kita sering dengar ya di dalam khutbah-khutbah itu di awal, wa addal amanah, wa amanah ya, wa nasahal ummah itu, ya. Jadi kalau di dalam muqaddimah itu, alhamdulillahi hamdan katsiran, ya. Kemudian kepada Rasulullah SAW, kemudian wa addal amanah wa nasahal ummah, ya. Itu sering disebutkan demikian. Karena apa? Karena yang ingin disampaikan di dalamnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amanah yang Allah berikan, tidak ada satupun yang tidak dilaksanakan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melaksanakan, landasannya adalah salah satunya afaful amin, memiliki kebersihan jiwa dan memiliki kebersihan hati. Maka kalau kita punya amanah di dalam rumah tangga, tidak bisa kita menyelesaikan amanah yang sangat besar mungkin di dalam rumah tangga kita, kecuali kita harus memiliki ketulusan hati dalam menyelesaikan masalah. Kita punya masalah dengan teman, kita punya masalah di dalam keluarga, kita punya masalah di dalam perusahaan. Kalau kita tidak punya ketulusan hati, maka sulit bagi kita bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW begitu hebatnya, beliau bisa bagaimana mengkondisikan umat di Madinah pada saat itu, ya, di mana Rasulullah adalah muhajir, ya, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW menjadi Rasul dan kemudian dipercaya untuk mengurus urusan umat pada saat itu, ataupun urusan-urusan orang-orang Madinah pada saat itu, karena Rasulullah melaksanakannya dengan ketulusan hati dan kebersihan jiwa. Ini yang menjadi penting. Jadi sehebat apapun orang, ya, mungkin dia profesor, dia punya IQ tinggi, tapi kalau dia ingin melaksanakan sesuatu dan menyelesaikan permasalahan tanpa dengan ketulusan hati dan jiwa, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam subjektivitas pikirannya. Dia akan berusaha untuk mencari keuntungan di dalamnya. Dia akan berusaha untuk condong kepada orang-orang yang menguntungkannya. Tapi kalau dia punya ketulusan jiwa dan hati, maka dia akan bisa melihat segala permasalahan dan problematika itu dengan jelas, dan dia bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adaul amin, yaitu kullu ma yajibu alaihi min huquqil ghairi. Artinya dia juga harus memikirkan hak-hak orang yang ada di sekelilingnya. Jadi orang yang amanah itu adalah orang yang bisa menegakkan, ya, amanah itu dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk kepentingan dirinya tapi juga untuk kepentingan orang lain. Jadi ketika seseorang contohnya dia sebenarnya berhak untuk makan, tapi ketika dia lihat ada orang yang lebih membutuhkannya, maka bisa saja dia memberikan kepada orang itu karena dia merasa bahwa orang itu lebih membutuhkan daripada kita. Itu juga bagian dari addal amanah atau addal amin, yaitu bagaimana pelaksanaan dan penerapan dari amanah tersebut. Kalau tadi kan lebih kepada yang awal, kebersihan jiwa dan ketulusan hati dalam melaksanakan amanah. Yang kedua adalah menjaga hak-hak dirinya dan juga menjaga hak-hak orang lain. Karena kalau seandainya seseorang ini sudah mengambil hak orang lain untuk dirinya, maka sesungguhnya dia sudah kehilangan kekuatan amanah. Kemudian yang ketiga adalah hirsul amin. Yang disebut dengan amanah itu dia memiliki dua konsekuensi. Ya. Yang pertama adalah bahwa dia tidak boleh menyembunyikan apa yang telah dipercayakan kepada dirinya. Yang kedua, hifzul amin, dan dia harus menjaga dan merawatnya dengan setulus hati. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang memberikan amanah dan kemudian amanah itu adalah amanah yang sangat penting, maka dia tidak boleh menyembunyikan amanah yang dia dapati itu, sekaligus dia juga harus merawat dan menjaganya. Ya, kenapa? Karena sekarang banyak orang yang diberikan amanah tapi dia sembunyikan amanah itu. Ada orang yang diberikan amanah tapi kemudian dia tidak bisa menjaga dan merawatnya.
Coba kalau sekarang mohon maaf ya, banyaknya terjadi informasi yang salah, ya, apakah itu hoax ataupun itu berita bohong, itu kita lihat dari bagaimana cara dia memegang amanah. Ya. Kalau seandainya dia sebenarnya tahu bahwa kondisi rakyat itu memiliki kekayaan di sebuah daerah, dan kekayaan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk orang sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian dia berusaha menyembunyikannya, bahwa di tempat itu ada harta rakyatnya yang bisa dimanfaatkan. Itu berarti bahwa dalam hirsul amanah atau hirsul amin, penjagaan amanah itu dia hilang karena dia menyembunyikan. Atau yang kedua, wahifzuhu, atau merawatnya atau menjaganya. Ya, jadi artinya bahwa kalau punya rakyat, kemudian dia yang jaga, dia yang kelola, maka hasilnya harusnya kembali kepada rakyat. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka itu artinya bahwa dia menyembunyikan, ya, dari apa yang telah diamanahkan kepada dirinya, dan kemudian dia tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Barangkali kalau kita perhatikan potensi-potensi di setiap daerah di Indonesia, itu potensinya besar sekali. Tapi potensi ini kadang-kadang kalau kita lihat ada yang disembunyikan. Potensinya ini ada yang berusaha ditutup-tutupi. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan secara pribadi atau untuk keuntungan kelompok. Nah, ini menggambarkan tentang poin yang ketiga, bahwa ketika seseorang amanah itu harusnya dia memiliki hirsul amin. Dia punya keinginan keras untuk bagaimana menjaga amanah itu sendiri. Nah, inilah 3 hal dari bentuk amanah. Yang pertama adalah afaful amin, artinya dia berusaha untuk menjaga ketulusan hatinya, kemudian menjaga kebersihan jiwanya dalam menjalankan amanah. Yang kedua adalah adal amanah atau adal amin, yaitu dia berusaha untuk memberikan hak-hak sesuai dengan peruntukannya, untuk orang kaya sekian, untuk orang miskin sekian, untuk rakyat sekian. Dia memperhatikan betul. Yang ketiga adalah hirsul amin, yaitu dia menjaga betul dengan cara tidak menyembunyikan dari amanah yang diberikan kepada dirinya, sekaligus dia menjaga serta merawatnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasulullah tentang 3 orang yang masuk dan terperosok ke dalam gua, itu sebagiannya ada kasus amanah. Ya, yang pertama, dia memiliki amanah dalam urusan rumah tangga, yaitu ketika dia selalu memberikan susu kepada ibunya, ketika ibunya tertidur, dan kemudian ketika itu dia sedang memegang susu untuk ibunya sampai ibunya bangun kembali, dan kemudian dia berikan susu itu. Dia begitu amanah terhadap ibunya, merawat ibunya, sehingga dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasannya, sehingga gua yang saat itu tertutup mulai bergerak dengan doa dan keinginan orang tersebut. Ya, yang kedua adalah amanah agama. Ketika ada seorang laki-laki yang menginginkan seorang wanita yang saat itu wanita sedang menjaga kehormatan dirinya, tapi ketika wanita itu siap untuk berbuat kemaksiatan dengan laki-laki itu, justru dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya karunia harta, dan harta itu tidak boleh disalahgunakan, maka kemudian laki-laki itu meninggalkan wanita tersebut padahal dia sangat menginginkannya, karena dia melakukan itu karena ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bagian dari amanat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kisah seseorang majikan yang punya anak buah, di mana anak buahnya saat itu ketika keluar dia meninggalkan gaji. Gajinya itu kemudian dibelikanlah sepasang domba. Dan setelah beberapa lama pembantu ini datang kemudian meminta kepada majikannya, wahai majikanku, dulu ketika aku meninggalkan tempat ini, aku meninggalkan gajiku, aku belum ambil. Sekarang di mana gaji itu, wahai tuanku? Kemudian kata majikannya, kamu lihat ke padang sana, ke padang Sahara sana, seluruh kambing-kambing itu adalah milikmu. Karena itu adalah hasil dari gajimu yang kemudian aku belikan domba dan kemudian beranak pinak, dan semua itu adalah milikmu.
maka ambillah semua yang kau inginkan. Itu juga merupakan bagian dari amanah. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita ini, tidak ada satupun aktivitas yang kita lakukan kecuali di dalamnya mengandung unsur amanah. Ya, di dalam berkeluarga, di dalam bekerja, di dalam bermasyarakat, di dalam berjamaah, semuanya ada unsur amanah. Maka amanah itu kembali lagi bagian dari karakteristik akhlak yang mulia. Semakin mulia akhlak seseorang, semakin dia bisa menjaga amanah itu dengan baik. Semakin orang itu tidak bisa menjaga dan merawat amanahnya, semakin mengindikatorkan dan mengindikasikan orang itu memiliki akhlak yang tidak baik. Kembali lagi ke dalam surat Al-Mu'minun, di mana di dalam ayat ini ciri orang-orang yang beriman itu adalah alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terkait dengan amanah-amanah dalam kehidupannya dan janji-janjinya dia rawat dengan sebaik-baiknya. Kalau hadis Rasulullah SAW, la imana liman la amanatalahu. Tidak sempurna iman seseorang jikalau dia tidak bisa melaksanakan amanah di dalam kehidupannya, wala dina liman la ahdalahu. Dan tidak sempurna agama seseorang jikalau dia tidak bisa menjaga janji-janjinya dan merawatnya. Maka kalau kita perhatikan ya, pembahasan kita pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana sesungguhnya kita memiliki sikap iman dan sikap akhlak. Kalau amanah dalam hidup ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, berarti kita menjaga iman dan akhlak kita. Tapi jikalau kemudian kita selama ini meninggalkan amanah-amanah yang sudah diberikan kepada kita, seakan-akan kita sedang merusak iman dan akhlak kita. Itu saja mungkin Pak Eka yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan materi al-amanah di dalam pandangan iman, pandangan Islam, dan al-amanah di dalam pandangan Al-Quran. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Eka. Barangkali ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, silakan ya. Atau ke Pak Saiful dalam hal ini, silakan. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Ahmadi atas penjelasannya mengenai amanah fil Islam. Penjelasan yang komprehensif ya dari awal, definisi dari bahasa, istilah, dan kemudian penerapannya dan juga bentuk-bentuk amanah. Sebelum pertanyaan ini ada pertanyaan lewat chat saat Ya. Jadi mungkin saya sampaikan ini dari Pak Andar ya. Ya, Pak Ustadz yang kami sayangi, mohon izin bertanya dalam konteks kenegaraan, misalnya seorang kepala negara yang menjual aset-aset negara yang notabene diamanahkan oleh rakyatnya, apakah dikategorikan sebagai pemimpin yang tidak amanah atau khianat ya? Dan kemudian apabila iya, apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai rakyatnya untuk menegakkan kebenaran dan hak-hak kita? Ya, demikian, mohon maaf atas apabila pertanyaan tidak berkenan. Demikian Ustaz. Iya, ini langsung dijawab atau bagaimana Pak Eka? Mungkin langsung jawab dulu ya mungkin ya. Ya. Nanti kalau ada yang dari jamaah yang bertanya langsung boleh langsung. Kalau bisa dimunculkan videonya supaya Ustaz juga bisa melihat ininya ya, wajahnya. Oh ya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang konteks kepemimpinan. Kalau seorang pemimpin itu memang semuanya itu mengandung unsur amanah. Karena hampir pemimpin sekarang itu semua difasilitasi oleh rakyat. Jadi kalau bicara tentang kendaraan difasilitasi. Kalau bicara tentang pakaiannya difasilitasi. Kalau berbicara tentang kebutuhan hidupnya difasilitasi. Bahkan sampai ya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak itu difasilitasi oleh rakyat. Maka artinya bahwa kepemimpinan yang seperti ini adalah kepemimpinan yang memang memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya yang sangat tinggi. Nah, yang menjadi masalahnya adalah bahwa ketika seorang pemimpin melakukan sebuah aktivitas, maka aktivitas ini kan yang harus dilihat dari sisi kebermanfaatannya. Yang kedua dari sisi kemaslahatannya.
Yang ketiga, kita lihat baru dari sisi kemudaratannya. Jadi kalau seorang pemimpin dia melihat kemaslahatan dan kebermanfaatan untuk rakyat yang sebesar-besarnya, barangkali dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Ya, jadi kalau seandainya orang tua ya kemudian dia menjual rumahnya atau menjual mobilnya, tujuannya contohnya untuk hal-hal yang lebih maslahat dan lebih bermanfaat, itu pun sebenarnya bagian dari tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Kalau itu dibuat pada skala yang paling kecil. Nah, kalau skala yang paling besar, maka perhitungan-perhitungan itu harus betul-betul transparan. Jadi ketika seandainya menjual aset-aset itu ada unsur kebermanfaatan, ada unsur kemaslahatan untuk rakyatnya, dan dia sampaikan dengan logika-logika yang terukur, dia menjelaskannya dengan segala sesuatu yang betul-betul bisa terlihat, itu memungkinkan. Karena memang dia sudah dipercayakan amanah untuk mengatur urusan-urusan rakyatnya. Tapi kemudian ketika dia melakukan hal tersebut karena keinginan pribadinya atau hanya karena keinginan kelompoknya dan kemudian merugikan orang-orang di sekelilingnya, jelas seorang pemimpin yang seperti ini tidak amanah. Karena dia menghilangkan unsur kebermanfaatan, unsur kemaslahatan untuk rakyatnya. Ya. Atau kalau tidak, ada unsur bahaya. Ya, jadi ketika seandainya ada ya, sebuah kejadian yang luar biasa dan kemudian seorang pemimpin harus bisa memberikan makan kepada rakyatnya, kemudian mungkin dia jual asetnya tapi diberikan betul-betul kepada rakyatnya untuk bagaimana mempertahankan hidupnya, itu pun masih memungkinkan. Nah, yang menjadi masalahnya adalah bahwa ketika seorang pemimpin dia melakukan sebuah aktivitas tidak pernah memperhatikan kemanfaatan dan kemaslahatan rakyatnya, maka jelas pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang zalim. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Ya, memang sebenarnya kita memiliki sedikitnya ada beberapa jalur untuk memperbaiki ulama-ulama, memperbaiki umara-umara ini atau pemimpin-pemimpin ini. Yang pertama, ya karena di Indonesia ini kita masih memiliki sistem parlementer atau memiliki sistem perwakilan, ya Dewan Perwakilan Rakyat, maka ya yang pertama kali paling bertanggung jawab untuk mengkoreksi mereka adalah dewan-dewan rakyat ini. Jadi di antara bapak-bapak kalau ada yang menjadi anggota dewan, sebenarnya di situ ada di pundak kita itu amanah untuk mengoreksi pemimpin. Ya, karena apa? Karena memang kita itu dipercaya untuk itu. Untuk bagaimana mengoreksi pemimpin, kemudian bisa juga membantu pemimpin apabila pemimpin itu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa memperbaiki pemimpin itu melalui jalur ulama kita. Jadi ulama-ulama kita ini kan ulama-ulama yang ya harusnya bisa memberikan nasihat-nasihat kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Karena ulama dan umara ini kan sebenarnya dia sejajar dalam artian dia memiliki hak yang sama. Ya, seorang pemimpin dia punya hak untuk memimpin rakyatnya, tapi seorang ulama punya hak dan kewajiban untuk menasehati pemimpinnya. Itu yang kedua. Kalau kemudian yang pertama dan kemudian yang kedua ternyata tidak bisa juga melaksanakan hal-hal yang seperti itu, maka ya bisa melalui rakyat-rakyat dalam artian perwakilan-perwakilan dari keinginan rakyat. Ya, barangkali dalam hal ini ada ormas-ormas ataupun ada organisasi-organisasi yang berusaha untuk menasehati para pemimpinnya. Kalaupun seandainya sudah sedemikian rupa tidak memungkinkan juga, maka kekuatan yang terakhir yang kita miliki sebagai umat Islam adalah mendoakannya. Ya, jadi ketika ada seorang pemimpin yang tidak amanah, maka yang paling bertanggung jawab pertama itu adalah para parlemen-parlemen yang ada di sana, perwakilan-perwakilan rakyat. Yang kedua adalah para ulama-ulama. Ya, yang ketiga adalah para pemimpin-pemimpin, mungkin kabilah, pemimpin kaum, pemimpin daerah, pemimpin masyarakat. Kemudian yang keempat, ketika kemudian itu sudah dilakukan secara semua, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah mendoakan agar pemimpin ini ya kembali kepada Allah, ataupun kalau seandainya kezalimannya sudah sedemikian rupa,
ya doakanlah kezalimannya agar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu berkaitan dengan pemimpin yang tidak amanah. Baik, terima kasih. Baik, insya Allah jelas Pak Andar ya. Baik, kalau dari yang lain, kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Effendi, itu. Ya, Nah, mau baik. tanya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terkait dengan amanah tadi Ustaz, salah satunya kalau kita dalam berorganisasi itu kan juga ada komitmen atau mungkin aturan-aturan dalam satu organisasi yang mengikat. Ya. Jika misalkan ada komitmen atau janji itu yang tidak diikutin, itu bagaimana untuk mengingatkan dengan secara Islami agar kadang-kadang kita kan sungkan atau tidak enak untuk memberitahu karena khawatir nanti terjadi konflik seperti itu. Nah, mungkin bagaimana kita bisa mengingatkan teman atau mungkin dalam hal organisasi seperti itu agar bisa diterima dengan baik secara Islami dan ya tujuannya baik agar sama-sama mengikuti atau memenuhi komitmen yang sudah ada itu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, berbicara tentang masalah amanah, sesungguhnya juga kita berbicara tentang tata cara, karena ini bagian dari akhlak. Jadi kalau kita melihat ada sebuah kerusakan ataupun ada orang yang meninggalkan amanah, maka kewajiban kita adalah menasehati, itu secara umum. Nah, yang menjadi masalahnya adalah bahwa di dalam kehidupan kita ini ada tata krama. Ya, jadi kalau seandainya ada orang tua kita yang salah, kadang-kadang kita mau menasehatinya, barangkali kita merasa bahwa menasehati orang tua itu tidak sopan barangkali. Maka ketika kita ingin menegurnya, kita akan menegur dengan cara-cara yang hikmah dan bijaksana. Contohnya bisa saja kita minta bantuan orang alim, atau kita minta bantuan orang yang sepantaran dengan beliau, atau kita minta bantuan kepada orang tuanya jika masih hidup atau ke kakek kita. Ya, contohnya bapak, kakek, saya punya bapak, ya dia selalu ya tidak pernah menjaga amanah, tidak pernah memberikan nafkah. Ya tolong kakek nasehatin ya agar dia kembali dan sebagainya. Artinya ada mekanisme di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di dalam organisasi itu kan ada mekanisme dalam memberikan teguran-teguran ya. Jadi mungkin kalau ketua itu negor pengurus. Ya, ketua ditegur oleh dewan pengawas. Dewan pengawas mungkin ditegur oleh dewan pembina. Bahkan mungkin kalau di perusahaan ada komisaris dan sebagainya. Artinya bahwa ya, jikalau ada orang-orang yang meninggalkan amanah-amanah ini, maka seyogyanya untuk menjadikan agar amanah ini ya betul-betul berjalan sesuai dengan peruntukannya, dikembalikan untuk penasehatannya kepada orang-orang yang memang memiliki tanggung jawab lebih. Ya, karena kan begitu hierarkinya kan. Kalau saya menjadi seorang anggota, kemudian saya tidak melaksanakan, maka saya ditegur oleh ketua. Ya. Tapi kalau sebenarnya kemudian ketua yang tidak amanah, maka biasanya yang menegur itu pengawas. Ya, maka kalau seandainya pengawas itu tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, maka yang menegurnya itu adalah pembina kan. Ya, kalau di sebuah perusahaan mungkin ketika saya seorang manajer tidak bisa melaksanakan amanah, maka saya akan ditegur oleh GM saya. Ketika GM kemudian tidak melaksanakan amanah, maka yang menegurnya direkturnya kan gitu. Ketika direkturnya tidak bisa melaksanakan amanah, maka yang menegurnya adalah komisarisnya. Ya, itu adalah hierarki bagaimana memberikan teguran-teguran terhadap orang-orang yang tidak memberikan amanah. Kenapa kemudian kita mungkin tidak bisa memberikan peneguran secara langsung? Karena dikhawatirkan yang pertama ada subjektivitas. Ya, kita nih bawahan kemudian negur atasan itu bisa jadi karena ada subjektivitas. Karena mungkin kita nggak senang atau kita merasa bahwa kita dizolimi, padahal kebijakan seorang pemimpin itu barangkali cara berpikirnya berbeda. Kemudian yang kedua, ya dalam hal ini adalah masalah akhlak. Bagaimana ya
hierarki-hierarki itu harus kita hormati, ya. Sama saja kemudian ketika kita ingin menasihati kakak kita, ketika kita merasa kita tidak mampu, maka kita minta orang tua kita untuk menasihati kakak kita. Itu bentuk-bentuknya. Namun jikalau kemudian semua itu sudah ditempuh dan tidak memungkinkan, maka silahkan kita menasihatinya, tapi dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Jadi apapun yang terjadi dari kesalahan-kesalahan manusia, karena manusia ini lupa dan suka alpa, ya, suka lalai dan sebagainya, maka perlu untuk diingatkan, ya. Kalau Umar bin Khattab malah lain lagi, kan, ya, barang siapa yang melihat, ya, kesalahan pada diri saya, maka silahkan, kan, gitu, koreksi saya. Itu sampai sedemikian rupa, ya. Tapi dalam konteks-konteks pada umumnya, ya, kalau orang-orang yang berjiwa besar mungkin sampai Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hal demikian, Umar bin Khattab juga menyampaikan hal yang demikian, tapi di sebagian kita mungkin harus membuat mekanisme mengoreksi apabila ada seorang pejabat yang tidak bisa melaksanakan amanah, ya. Sebenarnya kalau di pemerintahan sendiri kan ada namanya impeachment, kan, artinya ada pemecatan, kan, gitu. Nah, pemecatan itu kan berdasarkan dengan undang-undang yang ada. Itu mungkin kalau di sebuah negara, mungkin di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi seperti itu ada, cuma sering tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita menemukan hal yang seperti itu, kita berusaha menasehati dengan cara-cara hierarki, artinya dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Ikan, mungkin yang lain kalau masih ada yang ingin ditanyakan, langsung saja. Terima kasih. Ya, Halo. sorry, siapa dulu nih, Pak Wahab? Saiful. Pak Saiful. Oh, iya. Ya, Pak Saiful. Saya sebetulnya setengahnya banyak sambil belajar. Seingat saya dari tadi bicara hierarki, bicara tata tertib dalam secara hakikinya manusia sendiri, kan, pertama harus tahu apa itu amanah. Iya. Nah, kita bicara amanah. Padahal amanah yang besar tadi ayat yang sudah dibacakan Pak Kiai mengenai bahwa kita pernah berjanji pada Allah yang Tuhan kita. Nah, itu yang amanah yang pertama ini yang jarang diingat bahwa itu jadi kunci amanah itu adalah tauhid. Iya. Kalau dia bicaranya bukan ada amanah yang pertama tadi, maka amanah yang lainnya kita ragukan, gitu. Sebenarnya lagi bicara apa sih, gitu, kan? Tapi itu apabila kita sudah pada tempatnya, oh iya, sehingga penuh permakluman juga di dalam segala macam yang seperti Pak Effendi katakan tadi, bahwa ada gimana, seperti Pak Ander tadi, bagaimana ada jawabannya yang Pak Kiai tadi bijaksana sekali. Tapi tentunya yang penting apakah sudah berakar amanah. Karena kalau tanpa ingat kita berjanji di pertama, ya nggak ada artinya semua itu. Itu aja cuma mengingatkan, kasih mohon maaf kalau keliru. Ya, baik. Terima kasih. Tanggapan, Ustaz? Ya, mungkin Pak Eka bisa sedikit jadi dari apa yang disampaikan Pak Saiful, ada sebagian yang saya tidak jelas, tapi yang saya tangkap itu memang amanah itu sebenarnya sudah melekat pada diri setiap kita. Jadi kalau kita lihat seperti khalifah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu bisa melaksanakan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Itu karena di dalam jiwa mereka itu jiwa amanahnya ini ada dan kuat. Itu yang menjadi hal yang mungkin
sekarang ini banyak amanah-amanah itu yang disia-siakan. Ya. Jadi bukan karena tidak bisa melaksanakan. Nah, kalau kita lihat problematika kita yang sekarang itu kan pada yang poin yang pertama tadi, afaful amin itu tadi. Jadi bagaimana menjaga kebersihan hati, menjaga keikhlasan, menjaga kebersihan jiwa, itu yang sering jadi masalah. Ya, jadi kalau pemimpin-pemimpin sudah kehilangan core dari sebuah amanah, yaitu kebersihan hati, kebersihan jiwa, keikhlasan, itu akan sulit. Karena apa? Karena yang ada itu adalah pemikirannya mungkin yang materialistis, yang berpikir bagaimana saya menjadi seorang pemimpin mengembalikan modal-modal saya, menjadi pemimpin itu hanya melaksanakan keinginan teman-teman saya, menjadi pemimpin itu hanya untuk mencari kesenangan dan sebagainya. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya kenapa Abu Bakar As-Siddiq ketika dibai'ah itu merasakan ada gemuruh dalam hatinya. Karena beliau sadar betul bahwa amanah itu tidaklah mudah. Tapi di balik dari beratnya amanah itu ada kekuatan Allah dan ada pertolongan Allah. Maka orang yang memiliki amanah itu, ya, selain Allah akan memberikan kekuatan hatinya, Allah akan memberikan pertolongan. Ya, jadi kalau kita lihat hampir setiap pemimpin-pemimpin yang amanah itu pasti dicintai rakyatnya, hampir semuanya. Walaupun mungkin secara sistem dia terugikan, barangkali dia dibunuh, barangkali dia mungkin harus dipenjara dan sebagainya, tapi bahwa kecintaan rakyat itu tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena ketika seorang pemimpin itu ikhlas, pemimpin itu betul-betul jujur, seorang pemimpin itu betul-betul setia, itu pasti akan dirasakan. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahannya ketika nurani rakyat itu semakin hari semakin hilang. Ketika ada seorang pemimpin yang amanah justru dicaci maki, dihina, itu menggambarkan betapa ya hilangnya hati nurani dan hilangnya ya fitrah yang ada di dalam diri manusia. Dan ini sebenarnya menjadi bencana bagi kita. Jadi pemimpin yang baik dan soleh justru kadang-kadang dihina, padahal sebenarnya pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh dan amanah itu adalah cerminan bagaimana keimanan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga di dalam rumah tangga, seorang suami yang baik, yang soleh, kadang-kadang bisa juga dihina atau dicaci maki atau dibenci oleh istrinya dan sebagainya. Itu juga bisa saja terjadi. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa amanah ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, kita laksanakan, karena transaksi amanah ini kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan Allah pertanyakan ketika di hari kiamat. Mungkin itu berkaitan dengan komentar saya dengan Pak Haji Saiful yang tadi. Baik, ya kalau Ustaz. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Wahab, silakan sambil dimunculkan videonya Pak supaya bisa kelihatan. Pak Wahab, silakan. Oh, atau udah keluar ya Pak Wahab? Nggak sengaja keluar mungkin. Masih ada kayaknya Pak. Oh masih. Masih. Pak Wahab masih ada? Nah. Lab. Oh, udah live ya? Oh sudah ya. Enggak sengaja kan live. Tip, masih ada dari komitmen kita, masih ada berapa menit ini? Masih ada 9 menit lagi. Ya, 9 menit lagi. Kalau masih ada mungkin satu pertanyaan. Kalau dari saya mungkin sedikit aja. Ya, silakan. Kalau lihat dari penjelasan Ustaz tadi kan ada dua sisi dari amanah ini ya. Di satu sisi amanah ini merupakan sebuah hal yang sangat berat karena konsekuensinya tadi la imana ya tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya tanpa kalau tidak amanah. Satu sisi seperti itu. Satu sisi juga orang yang amanah tentunya akan sebagai bagian dari akhlakul karimah. Ini akan memberikan sebuah potensi ganjaran yang sangat tinggi ketika kita bisa menjalankan amanah dengan betul. Nah, melihat dari dua kondisi ini, sebaiknya apa yang sebenarnya kita lakukan saat, maksudnya apakah kita proaktif ketika mengambil suatu amanah gitu, atau kita karena menginginkan pahala dari amanah yang akan kita pikul, ataupun misalkan kita masih menunggu amanah dengan
persepsi khawatir, takut tidak menjaga amanah seperti itu. Gimana Ustaz? Iya. Jadi memang begini. Eh, kita ini sebenarnya krisis kepemimpinan mungkin karena doktrin-doktrin yang selama ini ditanamkan oleh Sunuk Hugronye saat itu untuk menjadikan Islam ini tidak masuk di dalam ruang-ruang yang strategis, ya, disebabkan pernyataan bahwa politik itu kotor dan sebagainya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap ulama-ulama kita terdahulu, sehingga banyak di antara kita yang berjuang ketika sudah menang ditinggalkan begitu saja. Ya, artinya memerdekakan bangsa ini dengan perjuangan darah, tapi ketika sudah merdeka seakan-akan tidak banyak yang kemudian berada di dalamnya. Ini mungkin salah satu kendala kita selama ini. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah amanah, sebenarnya kalau kita lihat begini, ada beberapa kasus, contohnya seperti kasus Abu Dzar. Ketika Abu Dzar minta kepada Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin, Rasulullah tidak memberikan kepemimpinan itu kepada Abu Dzar. Karena Rasulullah melihat bahwa beliau ini bukanlah seorang tipologi pemimpin yang kuat, ya, sehingga dalam hal ini Abu Dzar menjadi seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa memiliki kepemimpinan dalam artian jabatan dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat pada kasus yang kedua seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf keluar dari penjara dan kemudian menjelaskan tentang mimpi dari seorang raja, di saat itu Nabi Yusuf menawarkan diri untuk menjadi seseorang yang bisa memikul kondisi seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sangat menyadari bahwa permasalahan yang akan terjadi pada saat itu sangat fatal apabila tidak ada orang yang berusaha untuk menanganinya secara langsung dan memiliki kepakaran dan keahlian di situ. Maka ketika Nabi Yusuf memiliki perhitungan yang sangat matang dan selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf kemudian ya menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menjadi seseorang yang mengurusi perbendaharaan negara pada saat itu. Nah, pada posisi seperti ini sebenarnya kalau kita lihat, jikalau ada orang-orang yang memang memiliki keahlian dan kepercayaan dari masyarakatnya, maka ya dia berusaha untuk bagaimana beristikharah dan meminta kepada Allah apakah kemudian jikalau dia menjadi seorang pemimpin, dia akan bisa memberikan maslahat yang banyak bagi masyarakatnya. Ya. Tapi jikalau kemudian dia melihat ada orang-orang yang lebih layak dari dirinya, yang lebih soleh dari dirinya, yang lebih alim dari dirinya, barangkali dia akan mengatakan bahwa yang terpenting bagaimana mensejahterakan rakyat ini. Karena apa? Karena di balik dari itu juga ada amanah ilmu kan. Jadi Nabi Yusuf itu kan Allah berikan amanah ilmu. Nabi Yusuf kemudian melihat bahwa dengan krisis pangan yang akan terjadi 7 tahun yang akan datang, ini harus ditangani dengan serius. Dan pada saat itu Nabi Yusuf berpikir bahwa beliau punya strategi bagaimana cara untuk melaksanakan pengamanan pangan-pangan tersebut. Maka setelah perhitungan Nabi Yusuf yang sedemikian matang, kemudian melihat SDM yang sedemikian matang, Nabi Yusuf mengajukan diri, tapi bentuknya adalah pengajuan bukan memaksakan diri. Bahwa beliau menyampaikan bahwa saya bisa dipercaya, saya bisa berusaha untuk melaksanakan, menjelaskan dengan transparansi, menjelaskan dengan meyakinkan, sehingga kemudian Nabi Yusuf dipercaya. Artinya bahwa posisi seperti ini bisa dimiliki oleh seorang mukmin, ya. Barangkali kalau kita lihat salah satu contoh sekarang ini seperti di Turki, ya. Seorang Erdogan itu ketika beliau ingin menjadi seorang pemimpin, beliau menjelaskan tentang langkah-langkah dan strateginya, sehingga ketika ada rakyat yang mempercayakan itu kepada dirinya, dia berusaha untuk menerapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Artinya itu memungkinkan terjadi. Cuma pada saat ini ya yang menjadi masalah kita, ya perpolitikan di kita ini sudah sangat kotor, sehingga orang-orang soleh itu bukannya dipercaya dan diangkat, tapi justru mereka dihina dan dicari kesalahan-kesalahannya. Nah, resiko yang berat itulah yang menjadikan banyak orang yang tidak berani untuk maju ke dalam dan tampil sebagai pemimpin-pemimpin. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini memungkinkan terjadi. Ya. Jadi kalaupun seandainya dia tidak mampu, jangan pernah memaksakan diri. Ketika dia memiliki kemampuan, maka ambillah kesempatan itu karena derajat di sisi Allah terhadap imam adil itu sangatlah tinggi dan begitu besar. Mungkin itu Pak. Ya kalau Ustaz. Ini Pak Hawab udah masuk lagi, mungkin boleh satu pertanyaan lagi Ustaz ya? Ya silakan. Dari Pak Hawab ya.
Silakan Pak Wahab. Tadi keluar ya. Silakan Pak Wahab. Masih di mute ininya. Mic-nya centangnya diketik Pak Wahab. Centangnya diklik. Ya. Halo. Ya, Salam. ya. Ya. Silakan Pak Wahab. Boleh videonya juga Ustaz. Pak Wahab. ya, gambar videonya Pak Wahab. Videonya nyalain Pak Wahab. Biar Ustaz bisa lihat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat belum? Sudah Pak. Oh, nih, ya, Pak Wahab. Ya. Sedang proses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil aja Ustaz. Pak Wahab. Ya, Tahu nggak tap, jadi masih ya. Fotonya belum jelas. Mohon maaf ini semua dan Ustaz terima kasih atas pilihan waktunya dan semua yang lain. Boleh sedikit komentar Ustaz. ya silakan. Jadi memang di akhir zaman ini penuh dengan fitnah dan para bahaya. Kajian-kajian pengetahuan agama dan lain-lain begitu marak, begitu dalam. Tetapi pada akhirnya memang pokok pangkal dari sampaikan tadi sebenarnya itu adalah hati. Ya kalau Ustaz ya. Iya, Jadi betul. baik skala negara, skala nasional, ya, skala lokal dan seterusnya. Pada akhirnya apabila hatinya tidak salim, maka di dalam kan kebanyakan yang sekarang jauh lebih pandai daripada zaman dulu. Kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, kemajuan penyebaran dan kajian-kajian. Betul. Jadi akhirnya memang inilah yang jadi masalah. Jadi apabila hatinya memang tidak dikembalikan menjadi murni, menjadi salim, menjadi selamat, itu jadi. Nah, di sisi lain di dalam pergaulan kehidupan kenegaraan maupun di dalam lokal, itu kan sebenarnya Ustaz sampaikan tadi salah satu poin dari adalah komitmen atau janji. Nah, janji atau komitmen kalau menurut saya kan sebenarnya di dalam aturan-aturan bersama Ustaz ya. Kalau skala nasional, undang-undang dasar, undang-undang, perpu dan seterusnya. Kalau di dalam perusahaan kali Ada RT ya. kalau lagi ada RT. Katakan kalau kita umpamanya di lokal, di RT, atau di LSM, atau di apa itulah ada RT. Jadi sebenarnya adanya ADRT adalah merupakan komitmen bersama. Ya. Kalau pertama jaga mana? Karena sebenarnya kalau bicara organisasi kan banyak orang. Jadi masing-masing melihat ADRT yang telah disetujui bersama dan mari kita ikuti ADRT barangkali gitu Ustaz barangkali ya. Iya, barangkali. Kadang-kadang begini. Di dalam melihat satu masalah A dengan B beda. Karena beda pandang maka beda solusi. Nah, di sini jadi kadang-kadang boleh panjangan. Nah, jadi Ustaz gimana kira-kira? Dalam salah apa? Kalau polemik yang memang beda pandangan, maka akan menjadi beda solusi. Beda solusi tidak ketemu jadi Ustaz. Tapi barangkali apakah itu harus kembali ke ADRT, apapun kelemahannya ADRT, ya, harusnya memang harus diikuti dulu. Perkara nanti harus dirubah setelah ada pertemuan bersama dalam arti mungkin kalau wasawil bil amri barang Ustaz ya. Iya, Jadi betul. sebenarnya apakah saya pandang saya salah atau menurut Ustaz bagaimana kira Ustaz? Iya. Sederhana ini banyak terjadi kejadian-kejadian di masyarakat dalam skala Ya. Baik, terima kasih. Ya. Langsung aja Pak Eka ya. Langsung aja. Ya, jadi gini, ini sebenarnya ada satu tema lagi baru selain dari masalah amanah. Jadi kalau kita bicara tentang amanah itu kan dia melekat pada sosok pemimpin atau orang yang diberikan amanah. Maka kalau orang yang diberikan amanah ini alim, saleh, biasanya pemimpin itu bisa mengcover apa yang tidak ada di dalam ADRT, tidak ada dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Maka kesalehan seorang pemimpin itu sangat penting. Ya, kadang-kadang
kalau seorang pemimpin itu kan mengeluarkan surat keputusan-keputusan yang sifatnya darurat itu kan menyelesaikan permasalahan sebenarnya. Ya kalau kita bicara tentang undang-undang terus kemudian tidak ada di undang-undang, terus kemudian kita lihat tidak ada di PP, maka bisa saja contohnya ada Kepres ya, keputusan presiden. Itu kan berarti ada sesuatu yang memang sudah diatur. Ketika tidak ada di sini, tidak ada di sini, maka ada di sini. Nah, biasanya salah satunya adalah pada sosok pemimpinnya itu. Jadi yang menjadi permasalahan pertama adalah masalah sosok kepemimpinannya. Jadi kalau amanah, baik, insya Allah sosok pemimpin yang seperti ini berusaha untuk mengakomodir. Kemudian yang kedua, permasalahan di sini adalah masalah mekanisme syuro itu tadi. Ya. Jadi sebenarnya syuro ini sendiri ada pembahasannya ya. Jadi syuro dalam Islam, syuro dalam Al-Quran itu sama seperti satu judul ini. Amanah dalam Islam, amanah dalam Al-Quran. Ada syuro dalam Islam, syuro dalam. Karena apa? Karena itu berbicara tentang bagaimana teknik, bagaimana kemudian kita memilih, bagaimana kemudian kita menentukan, itu ada di dalam penjelasan tentang asyuro fil Islam. Ya. Jadi untuk yang seperti ini sebenarnya tadi Pak Abdul Wahab sendiri sudah menyampaikan wasyawirhum bil amr, bahwa menyelesaikan itu dengan musyawarah, tapi masalahnya teknik dan mekanisme syuro ini yang mungkin perlu untuk dipahami secara bersama-sama sehingga syuro ataupun rapat-rapat kita itu tidak selama ini menjadi debat kusir, disebabkan karena mungkin ada adab-adab syuro yang tidak terpenuhi atau mungkin ada syarat-syarat syuro yang tidak terpenuhi ya. Jadi kalau saya boleh usul ya barangkali nanti harus ada pembahasan tentang asyuro fil Islam atau asyuro fil Quran ya, bagaimana kita bicara tentang konsep syuro atau konsep musyawarah di dalam Islam ataupun dalam Al-Quran ya. Jadi mungkin itu Pak Abdul Wahab, artinya bahwa saat ini barangkali terjadi clash di dalam syuro-syuro kita barangkali karena ya rukun-rukun syuronya ataupun mungkin syarat-syaratnya yang perlu untuk kita tegaskan di dalamnya. Tapi kalau pemimpinnya orang yang alim, orang yang saleh, insya Allah ya, walaupun dalam hal ini memiliki keterbatasan memahami akan hakikat dari syuro itu sendiri, tapi mudah-mudahan keputusan-keputusannya adalah keputusan yang mengandung unsur kemanfaatan dan mengandung unsur kemaslahatan. Mungkin itu, terima kasih. Kalau boleh usul, mungkin kajian syuro harus dilanjut, Ustaz. Ya nanti kita serahkan teruslah. Bisa diatur Pak. Apa tuh jangan yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan konsep Islam, karena memang kan sudah Islam, jadi ya baik, insya Allah saya serahkan ke pengurus itu. Ya. Baik, baik Bapak dan baik Bapak dan jamaah sekalian, sesuai dengan komitmen waktu kita nih sudah ada lewat 6 menit, mohon maaf pada Ustadz juga nih karena mungkin Bapak dan Ustadz juga mungkin ada aktivitas lain setelah ini. Jadi mungkin ini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Tadi Ustadz sudah menjelaskan begitu runut ya mengenai amanah dalam Islam. Amanah ini sebagai bagian dari keimanan. Waladinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian juga yang satu hal yang penting bahwa amanah ini sudah melekat dalam diri manusia. Jadi mau tidak mau kita pasti memegang amanah sekecil apapun. Dan tadi Ustaz juga sudah menjelaskan bentuk-bentuk amanah, apa yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan amanah, harus dengan kebersihan hati, awaful amin. Kemudian ada ul amin, memikirkan hak sekitarnya, juga tidak boleh menyembunyikan dan harus menjaganya. Hifzul amin. Demikian mungkin itu kajian kita pada kesempatan hari ini. Ya Allah pada Ustadz yang sudah mendedikasikan waktunya, memberikan tausiahnya pada kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya Allah juga pada jamaah yang sudah sabar untuk mengikuti kajian ini. Kita tutup pertemuan kita dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.